Diberkatilah mereka untuk selamanya baik yang di surga maupun yang di bumi, yang mendasarkan segala pikiran mereka pada suatu keyakinan optimisme yang sepenuhnya diterangi. Mereka tidak akan salah, setidaknya sejauh menyangkut roh mereka, sebab mereka akan terus percaya, berharap dan di atas segalanya mengasihi Allah dan sesama mereka, dan dengan demikian akan tinggal dalam Allah hingga akhir abad. Firdaus telah dibebaskan dari mereka para pesimis yang congkak itu yang melihat sisi-sisi suram juga dalam sabda Allah yang paling cemerlang. Sebagaimana mereka para pesimis di bumi melihat sisi-sisi gelap juga dari perbuatan-perbuatan manusia yang paling jelas, dan dengan berharap untuk mengeksklusifkan diri dalam suatu menara gading, sebab mereka menganggap diri mereka sendirilah satu-satunya yang sempurna. Mereka mengutuki diri mereka sendiri ke sel bawah tanah yang gelap, yang berakhir dalam kegelapan kerajaan neraka, kerajaan penyangkalan. Sebab pesimisme adalah penyangkalan juga. Demikianlah Allah menciptakan alam semesta, dan agar dapat memahami misteri mulia dari kemahaesaan dan Tritunggal kami orang harus percaya dan mengerti bahwa sabda ada sejak dari permulaan dan bersama dengan Allah, dipersatukan dengan kasih yang paling sempurna, yang dapat dipancarkan hanya oleh dua yang adalah Allah, makhluk rohani, yang namun demikian, hanya satu. Demikianlah, untuk melihat ciptaan sebagaimana adanya, adalah perlu untuk melihatnya dengan mata iman sebab dalam keberadaannya, sebagaimana seorang anak membawa cerminan tak terhapuskan dari ayahnya. Demikianlah ciptaan memiliki dalam dirinya cerminan tak terhapuskan dari penciptanya. Maka kita akan melihat bahwa pada mulanya adalah langit dan bumi dan lalu terang, yang dapat diperbandingkan dengan kasih. Sebab terang adalah sukacita, sebagaimana kasih. Dan terang adalah atmosfer dari Firdaus. Dan makhluk tidak berjasad, yang adalah Allah, adalah terang dan adalah bapa dari setiap intelektual, cinta kasih, jasmani, terang rohani, baik di surga maupun di bumi. Pada mulanya adalah langit dan bumi dan untuk langit dan bumi, terang diberikan, dan melalui terang semua lainnya dijadikan. Dan seperti di surga maha tinggi roh-roh terang dipisahkan dari roh-roh kegelapan, demikianlah dalam ciptaan terang dipisahkan dari kegelapan dan siang dan malam dijadikan dan itulah hari pertama penciptaan, dengan paginya dan malamnya, tengah harinya dan tengah malamnya. Dan ketika senyum Allah, yakni terang, datang sekali lagi sesudah malam, maka tangan Allah, kehendaknya yang berdaya kuasa, terentang atas bumi kosong yang tak berbentuk, dan atas langit di mana air mengembara, satu dari elemen-elemen bebas dalam kaos. Dan menghendaki cakrawala untuk memisahkan kembara tak beraturan air antara langit dan bumi, sehingga akan ada suatu velarium, sama dengan atap untuk semarak Firdaus, suatu batas bagi air yang di atas, dan dengan demikian air bahnya tidak akan turun atas logam-logam dan atom-atom yang mendidih, membasuh pergi dan menyerahkan apa yang telah dipersatukan Allah. Keteraturan dipulihkan kembali di langit, dan ada keteraturan di bumi melalui perintah yang diberikan Allah kepada air yang tersebar di segenap penjuru bumi. Dan lautan mulai ada, di sana lautan ada, di atasnya, seolah pada cakrawala tertulis, Allah ada. Entah bagaimanapun intelektualitas manusia, atau imannya atau ketidakpercayaannya, di hadapan halaman ini, di mana suatu partikel ketakterbatasan, yang adalah Allah, bersinar, dan di mana ada bukti dari kuasanya, manusia wajib untuk percaya, sebab tidak ada kuasa manusia dan tidak ada penempatan secara alamiah elemen-elemen yang mungkin dapat mengulang karya ajaib macam itu, tidak bahkan dalam skala yang sangat kecil. Manusia wajib untuk percaya bukan hanya pada kuasa Tuhan, melainkan juga pada kebaikannya. Sebab melalui lautan itu ia memberikan makanan dan cara berkomunikasi kepada manusia, ia memberikan garam yang bermanfaat, ia meredakan terik matahari dan memberikan ruang pada angin, dan benih-benih pada daratan yang saling berjauhan satu sama lain, dan menyebabkan laut menderu bagai badai guna memanggil si semut, manusia, kepada yang tak terbatas, Bapanya, dan ia memberikan kepada manusia kemungkinan untuk menaikkan dirinya ke tingkat yang lebih tinggi, dengan mengkontemplasikan penglihatan-penglihatan yang lebih tinggi.
Tiga hal yang paling banyak berbicara mengenai Allah dalam ciptaan, yang kesemuanya merupakan saksi atas kuasanya, terang, cakrawala dan lautan. Keteraturan bintang-bintang dan meteorologi, yang merupakan suatu refleksi dari keteraturan ilahi, terang, yang hanya Allah saja yang dapat menciptakannya, lautan, kekuatan yang hanya Allah saja yang dapat membendungnya dalam batas-batas yang kokoh, sesudah menciptakannya, dan ia memberinya gerakan dan suara, dan kendati demikian, sebagai suatu elemen yang bergolak secara tidak teratur. Dengan tanpa merusakkan bumi, yang mengemban lautan pada permukaannya.